PSI itu punya pembeda gitu, yang mengakibatkan ketika ia ketemu dengan sesuatu yang dianggap ya berbeda dari apa yang dibayangkan itu kemudian jadi heboh gitu. Anda nggak bisa mudah ketemu si A, si B dan si C itu karena platform yang sudah merasuki ya orang melihat PSI itu. Tapi bagi Gerindra isu ini tetap penting gitu loh. Kalau mereka terasosiasi terus dekat dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Apakah benar Gerindra ya betul-betul ingin melirik Gibran sebagai calon wakil presidennya atau wakil presidennya Pak Prabowo? Menurut saya belum ada gelagat sejauh itu. Skenario lagi-lagi ya mencoba memasangkan Gibran dengan Pak Prabowo itu, saya kira tingkat keberhasilannya itu nggak lebih dari 20%. Nah, tapi bagi Gerindra, mereka terus diasosiasikan dekat dengan keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu keuntungan elektoral yang sangat besar artinya bagi Gerindra maupun Pak Prabowo gitu. Jangan mudah terpesona pada rumah tetangga. Yang kau hanya injak sekali dua kali, yang kau lihat sekali dua kali. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darul Mahmada dalam program acara Seruput Kopi. Seruput Kopi kali ini kedatangan tamu yang berkali-kali nih saya undang karena saya senang. Sekian kalinya. Iya, dengan analisa Ray Rangkuti ya, Ray Rangkuti Direktur 5 Lingkar Madani ya, dan juga pengamat pemilu. Jadi ini juga saya tarik karena tadi di bawah habis jadi pembicara ya. Ngomongin soal pemilu. Dana kampanye. Dana kampanye. Ini menarik nih, tapi kita nggak ngomongin soal dana kampanye nih, Ray, karena mungkin itu sangat teknis dan buat pemirsa Cokro TV kurang begitu, nanti aja lah pas di hari H-nya mungkin pas masa-masa kampanyenya nih. Tapi kita akan membahas, saya ingin mempertanyakan beberapa hal nih ke seorang Ray Rangkuti karena memang analisanya tajam gitu kan. Soal yang sekarang terjadi nih rame. Misalnya yang pertama ini yang ingin saya tanyakan terkait kalau partai-partai lain ini Bung Ray, itu kan kunjungan politik itu kan biasa gitu. Tetapi ketika ada seorang Prabowo, salah satu kandidat calon presiden, datang ke PSI, ini ramenya luar biasa nih. Partai yang disebut sebagai partai anak muda gitu. Yang memang kita tahu bahwa PSI ini kan sudah mengusung Ganjar Pranowo ya sebelumnya, karena itu berdasarkan hasil keputusan dari Rembuk Rakyat gitu. Nah kemarin ketika Prabowo berkunjung itu rame. Padahal yang saya lihat juga memang amati PSI belum mendeklarasikan kan dukungannya kepada salah satu capres setelah PSI ini menetapkan tegak lurus kepada Presiden Jokowi gitu. Nah, kamu melihat Bung Ray ini melihat peristiwa ini gitu. Itu gimana gitu? Apakah betul ada dampak yang serius terhadap kemudian sikap dari pencalonan PSI ini? Pertama kan seperti yang tadi Nong bilang ya, bahwa kunjungan silaturahmi antar partai itu kan sebenarnya barang biasa aja di partai politik kita gitu. Tapi memang mengejutkan begitu sampai ke PSI, kunjungan Prabowo itu menjadi seperti spesial gitu. Nah itu artinya Nong ada dua menurut saya. Pertama adalah orang begitu melihat PSI itu sesuatu yang berbeda dari partai-partai yang lain gitu. Kan kalau orang melihat partai yang lain itu ketemu siapa-siapa biarin aja, ya memang kurang lebih sama gitu. Itu artinya PSI itu punya pembeda gitu, yang mengakibatkan ketika ia ketemu dengan sesuatu yang dianggap ya berbeda dari apa yang dibayangkan itu kemudian jadi heboh gitu. Saya kira ini justru positif bagi PSI ya. PSI itu artinya sudah mendapat tempat tersendiri nih di mata masyarakat sebagai partai yang A, B, C, D gitulah kira-kira itu ya. Jadi ketika PSI melakukan sesuatu yang kira-kira A, B, C itu nggak pas,
kritikal langsung meluncur sangat deras gitu. Itu mungkin juga bentuk dari sayang juga kan? Iya, itu yang saya sebut tadi ini positifnya di situ. Jadi PSI itu sudah mendapat ininya sendiri, apa pangsa pasarnya sendiri. Yang pangsa pasar itu membuat definisi sendiri tentang apa yang mereka sebut sebagai PSI, yang membuat PSI itu berbeda dengan partai-partai yang lain. Anda nggak bisa mudah ketemu si A, si B, dan si C itu karena platform yang sudah merasuki ya orang melihat PSI itu. Itu yang pertama, itu yang saya sebut tadi. Jadi di luar soal banyaknya respon yang kelihatan apa namanya itu ya mengkritik PSI lah. Tapi ada yang positif di situ itu menurut saya. Yang positif itu salah satunya adalah respon negatif itu sebetulnya pertanda bahwa PSI ini menjadi partai yang berbeda dalam benak banyak orang, itu yang pertama tuh. Nah yang kedua tentu saja itu mengasosiasikan yang lebih kuat lagi bahwa PSI itu dengan Ganjar gitu loh. Jadi begitu PSI bertemu dengan orang-orang yang dianggap punya potensi bersaing dengan Ganjar pada Pilpres 2024, nah ya orang kemudian bertanya-tanya gitu, nih PSI kok bisa begitu, gitu kira-kira itu. Karena mungkin kuatnya ya persepsi orang antara Ganjar dengan PSI, bahkan ketika partai pendukung utama saja pun ketemu dengan Pak Prabowo nggak dipersoalkan orang gitu loh, karena orang nganggapnya ya udah biasa saja gitu. Tapi begitu PSI ketemu dengan Pak Prabowo, ada asosiasi yang kuat dengan Ganjar, lalu orang mempertanyakan itu. Kok bisa PSI bertemu dengan Pak Prabowo yang notabene akan menjadi pesaing utamanya, kelihatan ya, kalau kita lihat dari berbagai survei di Pilpres 2024 yang akan datang itu gitu. Jadi dari dua ini justru pada tingkat tertentu positif bagi PSI. PSI sudah mampu meraih simpati publik, membuat partai PSI sebagai sesuatu yang berbeda di mata masyarakat, dan berbeda itu positifnya gitu ya. Dan oleh karena itu mungkin punya harapan orang terhadap PSI-nya. Tinggal nanti PSI-nya bisa mengelola ini apa enggak di masa yang akan datang gitu. Nah, yang ketiga yang saya mau katakan, saya sih sebetulnya dalam posisi yang cukup memahami mengapa PSI mencoba melakukan langkah tertentu, mengingat ada komunikasi yang kelihatan berjarak juga dengan pihak yang lain gitu. Kan kita tahu PSI adalah partai pertama yang menyebut Ganjar sebagai calon presiden dari partai. Bahkan jauh sebelum partai-partai yang lain ya, entah itu mengatakan mendeklarasikan atau menyebut nama tertentu sebagai calon presiden mereka gitu ya. Sudah lama asosiasi PSI dengan Ganjar ini bahkan boleh disebut 9 bahkan ya 10 bulan yang lalu sudah terasosiasi antara PSI dengan Ganjar sendiri gitu ya. Tapi uniknya ya, di tengah asosiasi yang kuat itu, partai pendukung justru seperti tidak melirik upaya yang cukup luar biasa dan panjang yang dilakukan oleh PSI terhadap ya katakanlah tadi hasil rembuk yang sudah mereka sepakati. Padahal komunikasi ini penting supaya sama-sama misalnya lah ya membuat skenario kapan waktu yang tepat untuk deklarasi, model macam apa deklarasi yang harus dilakukan gitu ya, batas-batas apa deklarasi ini dimungkinkan, sehingga kelihatannya memang deklarasi itu sesuatu yang menarik ya, menambah nilai tambah ya elektoral bagi Ganjar sendiri dan tentu saja bagi partai-partai pendukung gitu. Nah, uniknya yang sampai sekarang komunikasi itu khususnya dengan partai pendukung utamanya Ganjar itu seperti terputus, terhalangi gitu ya, yang tidak jelas di mana penghalangnya, yang berakibat kemudian komunikasi antara Ganjar dengan PSI-nya juga kelihatan terhalang gitu. Mestinya mungkin bisa dibuat dua jalur gitu ya. Kalau misalnya komunikasi dengan partai pendukung agak terhalang, setidaknya bisa bertemu dengan Ganjar skala langsung gitu. Nah sayangnya dua-duanya nggak bisa, karena kita juga bisa memahami posisi Ganjar sekarang yang tentu saja akan lebih banyak mengikuti arahan partai, desain partai dalam hal ini PDI Perjuangan, dibandingkan mungkin gerakan-gerakan yang lakukan sendiri, karena ini belum
belum disahkan oleh KPU gitu loh. Kalau mungkin nanti disahkan oleh KPU, mungkin Ganjar akan bisa inisiatif sendiri kemana ya inginkan gitu untuk mencoba ya menggalang simpati, menggalang elektoral bagi Ganjar sendiri, tidak melulu harus dibayang-bayangi oleh partai utama dalam ini PDI Perjuangan gitu. Jadi mungkin karena itulah kemudian ya PSI ya ya namanya didatangi ya kita terima saja, dan saya kira juga PSI menyadari akan apa efeknya gitu. Tetapi saat yang bersamaan sebetulnya memberi sinyal yang kuat kepada partai pendukung Ganjar yang utama itu untuk mengatakan marilah saling menghormati, marilah saling bekerja sama. Kalau mau bekerja sama kan tagline-nya itu kan bukan koalisi kan, sehingga saya ya tagline Ganjar ini kan kerjasama kan gitu ya. Nah kan kalau kerjasama alias gotong royong itu kan nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil gitu ya. Semua equal sama di dalamnya, berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, kekuatannya masing-masing, memberi sumbangan masing-masing, dan ini ya menurut saya masih kelihatan belum terkoordinasi khususnya oleh partai pendukung gitu. Nah kalau Bung Ray ngelihat setelah pertemuan ini maksudnya kunjungan Prabowo ke PSI ini kan kemudian dari pihak PDIP itu kan Mbak Puan misalnya bilang bahwa Mbak Puan akan mengundang PSI juga gitu kan. Nah apakah istilahnya itu sinyal atau keinginan dari PSI itu tersampaikan berarti ya? Iya. Akhirnya dan ya. Saya juga nggak percaya bahwa PSI itu akan dukung Prabowo. Tapi Kenapa? Ini mungkin perlu dijelaskan. Pertama dari banyak chemistry menurut saya nggak akan ketemu. Anda lihat dari visinya jelas berbeda. PSI didirikan salah satunya menurut saya dalam kerangka justru ya mengatakan saya berbeda dengan Pak Prabowo, kira-kira begitu ya. Setidaknya itu terjadi di Pilpres 2019 yang lalu ya. Menyatakan itu berbeda dengan tegas gitu ya. Dan minatnya menurut saya, minat partai PSI itu bukanlah figur seperti Pak Prabowo. Minat mereka kan sebenarnya lebih menguatkan peran civil society, menguatkan masyarakat sipilnya gitu ya. Dan oleh itu figur-figur yang seperti itu yang akan didorong sebagai calon presiden gitu. Nah oleh karena itu saya nggak terlalu yakin PS itu punya keinginan untuk bergabung dengan Pak Prabowo, kecuali satu-satunya pilihan ya kan. Dan ada yang di sana satu, Pak Prabowo satunya ya mungkin pilihannya akan begitu gitu. Tapi kalau masih ada Ganjar atau nama yang lain di luar Anies misalnya, saya kira jelas itu Pak Prabowo itu bukan pilihan PSI. Pilihan PSI ya, bukan pilihan capres. Iya itu satu. Nah oleh karena itulah ya boleh jadi ya sikap partai pendukung utama dalam hal ini PDI Perjuangan merasa kemudian udahlah belakangin aja dulu. Nah, itu kok kayak nganggap gampang gitu ya, ini kan, pasti beres lah kan gitu ya. Pasti kayak kita lah gitu kan gitu ya. Tapi justru disitulah masalahnya gitu. Karena kalau kita mengatakan tagline-nya adalah kerjasama, Anda nggak boleh menyepelekan ya, seberapa apapun kekuatan itu gitu. Itu Anda harus rangkul segera mungkin. Lang PDI-nya udah ketemu dengan banyak relawan pendukung Ganjar, maksud dengan partai yang masih mengulur-ulur untuk ketemu gitu. Itu kan ya saya bisa menyadari perasaan di lingkungan PSI-nya gitu ya. Mungkin di lingkungan sebagian elit PSI-nya yang merasa, loh kok ini bagaimana sih kan kira-kira gitu ya. Nah, dengan penerimaan itu kan sekarang mulai ada terbuka gitu. Anda nggak bisa menyepelekan saja begitu, ya nggak menghitung begitu saja kekuatan yang lain dan seterusnya gitu. Nah, itu artinya sinyalnya positif. Maka di luar soal banyaknya kelihatan kritik, bahkan sampai ke nada yang kelihatan mencaci maki gitu ya PSI itu, sebetulnya menurut saya PSI-nya justru mendapat hal-hal yang positif. Hal yang positifnya adalah itu tadi ya kan, setidaknya dia diperbincangkan sekarang. Gitu. Makin jelas sebetulnya corak dari PSI itu gitu loh. Jadi artinya PSI ini beda dengan kelihatan dengan partai-partai yang lain gitu ya. Dia kalau nggak bisa main zigzag seperti partai yang lain gitu loh. Zigzag ke sana, zigzag nggak bisa gitu. Dia kelihatan punya ikon sendiri, punya identitas sendiri yang nggak bisa dipasang-pasangkan pada orang lain. Yang ketiganya komunikasi yang kelihatan berjarak dengan
katakanlah ini PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung Pak Ganjar itu sudah mulai agak lebih mencair. Mencair. Nah, ada satu soal yang juga dikaitkan dengan PSI ya. Tadi dibilang oleh Bung Rai bahwa kalau ngelihat dari istilahnya DNA-nya gitu ya, DNA-nya PSI itu kan sepertinya mustahil untuk mendukung sosok seperti Prabowo gitu kan. Yang kalau kita lihat di 2019 itu kan PSI sangat militan lah kontraknya ya. Makanya ketika Prabowo datang itu kan keluar tuh kayak wah ini PSI ini kok berubah kayak gitu-gitu kan. Nah, yaitu soal pengajuan pihak orang PSI istilahnya, sebenarnya bukan PSI aja, ada beberapa kepala daerah juga kan yang mengajukan JR terkait dengan batas usia untuk presiden dan wakilnya. Itu yang tertulis dalam aturan sekarang itu kan 40, itu kan diminta untuk diubah lah gitu kan menjadi 35 atau enggak ada sama sekali. Nah, kemudian ini dikait-kaitkan gitu loh, bahwa ini ada kaitannya dengan keinginan atau mengusulkan sosok Gibran yang sekarang menjadi wali kota Solo untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi satu sisi ini memang nggak ini gitu ya, tetapi ini ada sosok ini nih, apalagi misalnya orang tahu atau publik tahu bahwa PSI kan balihonya di mana-mana itu tegak lurus Jokowi. Nah, kamu gimana ngeliatnya? Ya, sebetulnya pertanyaannya yang sebelum masuk ke situ itu pertanyaannya adalah apakah PSI akan sesetia itu terhadap Pak Jokowi manakala Pak Jokowi misalnya ini kita mengandai ya menyatakan dukungan bukan ke Ganjar gitu. Kan itu pertanyaannya iya. Jangan itu lompat namanya ya kalau misalnya pada langsung akhirnya kemudian misalnya Pak Jokowi lebih cenderung kepada calon presiden yang lain yang selain daripada Ganjar gitu. Itu menurut saya pertanyaan pertamanya tuh. Nah, apakah ia akan tetap ikutin atau sebaliknya PSI akan berada di jalur yang ia yakini sendiri gitu ya. Mungkin pada saat itulah PSI menyatakan berbeda pandangan tentu saja dengan Pak Jokowi. Nah, saya memilih yang kedua. Ini feeling saya ya. PSI akan memilih jalur yang mereka yakini kalau itu ternyata misalnya secara prinsipil dianggap ya berbeda dengan katakanlah dalam ini misalnya pilihannya Pak Jokowi gitu ya. Artinya PSI akan cari figur yang lain yang boleh jadi bisa berbeda dengan figur Pak Jokowi, figur yang diinginkan oleh Pak Jokowi kalau itu berbeda dalam taraf keyakinan gitu ya, dalam taraf prinsip politik gitu ya. Jadi artinya PSI seturut-turutnya dengan Pak Jokowi tetap dalam garis prinsip kira-kira gitu loh Pak. Kalau udah berbeda ya tentu ya bisa berbeda pilihan lagi gitu. Itu keyakinan saya, itu pandangan saya kepada PSI. Saya nggak tahu juga nanti kemudian apakah benar pandangan saya ini atau tidak gitu. Nanti akan kita uji juga ya. Nah, yang kedua adalah soal pengujian itu. Nah, kalau dikait-kaitkan dengan upaya mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden. Pertama tentu harus kita lihat kronologinya dulu. Seingat saya PSI mendorong gugatan itu dahulu memang terbesit citra Gibran di dalamnya. Tetapi Gibran bukan untuk Prabowo saat itu. Gibran ya memang untuk dipasangkan dengan Pak Ganjar kan sebetulnya gitu. Awalnya gitu. Nah, kemudian citra itu berubah setelah kemudian Gibran menerima Pak Prabowo 2 kali setidaknya di Solo gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan ada situasi yang memperlihatkan kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dibandingkan dengan Pak Ganjar Pranowo gitu. Jadi disitulah kemudian akumulasinya ada seolah-olah ya keterkaitan antara gugatan ini dengan upaya mendorong Gibran sebagai calon wakil presiden bagi Pak Prabowo gitu ya. Nah, itu boleh jadi terjadi, tapi kalau kita lihat kronologi yang saya sebutkan itu tadi, memang figur Gibrannya itu sesuatu yang dipandang penting oleh PSI
Tapi tidak dalam konteks dia digabungkan dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira itu. Dan itu konteksnya mungkin digabungkan dengan Ganjar saat itu gitu. Bahwa kemudian asosiasi Gibran lebih dekat terhadap Pak Prabowo itu bukan diciptakan oleh PSI, itu memang diciptakan oleh Gibran dengan Pak Prabowo-nya sendiri dan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo-nya gitu loh. Jadi di lingkungan itulah yang membuat asosiasi ini pindah gitu loh kira-kira. Yang tentu saja itu sudah di luar kemampuan PSI untuk menolaknya kan kira-kira. Menolaknya gitu. Karena ya itu udah persepsi yang dibangun sendiri-sendiri gitu ya. Nah oleh karena itulah kembali ke yang pertama tadi, saya masih tak punya keyakinan andai pun misalnya ya MK mengabulkan permohonan ini, lalu membolehkan 35 tahun sebagai calon wakil presiden, dan kita menganggap Gibran itu akan berpasangan dengan Pak Prabowo, saya kira PSI belum tentu akan ikut dalam alur itu gitu. Karena dapat mengakibatkan rontoknya juga kepercayaan publik terhadap PSI gitu. Yang dianggap berbeda ini PSI, dan mereka memilih karena memang PSI dianggap partai yang benar-benar punya identitas sendiri. Jadi kalau PSI juga melakukan hal yang sama, kira-kira begitu ya, artinya dengan sangat cepat bolak-balik zigzag, ya nilai PSI yang dianggap yang sebagai partai yang lebih ideal, yang idealis macam-macam itu, ya dengan sendirinya rontok gitu. Dan itu akan menyulitkan PSI menurut saya untuk mendapatkan suara di pileg ya. Jadi boleh aja mereka mendukung partai yang atau calon pemenang pemilu dalam hal ini pilpres, tapi mungkin mereka di legislatifnya juga akan rontok, dan lebih parah lagi image mereka sebagai partai yang berbeda itu akan kelam di masa yang akan datang, sesuatu yang menurut saya enggak tepat bagi PSI karena situasi kita orang mencari partai yang memang berbeda. Gitu. Jadi kalau itu dirontokkan oleh PSI hanya demi kepentingan politik sesaat, dalam hal ini misalnya Pilpres 2024, yaitu membahayakan bagi masa depan partai ini. Jauh lebih baik tetap tegak lurus pada keyakinan sendiri, yang semoga saja keyakinan ini beririsan dengan ya langkah-langkah yang diambil oleh Pak Jokowi gitu. Itu jauh lebih, menurut saya jauh lebih aman gitu ya, jauh. Sebab saya juga punya pikiran begini dong ya, meskipun di telunjuk Pak Jokowi itu ada 15% yang kira-kira pemilih akan ke sana kalau Pak Jokowi menunduknya gitu, tapi menurut saya kepada siapanya itu juga jadi masalah. Jadi kalau belum tentu yang 15% ini terakumulasi. Kalau misalnya Pak Jokowi menunjuk katakanlah misalnya kepada Pak Prabowo. Kenapa gitu? Karena ada masalah di situ. Entah itu soal demokratisasi, entah itu soal visinya Pak Jokowi, ya, soal orang was-was sekarang kembalinya ya tentara ke dalam ranah politik, ya macam-macam dan seterusnya itu yang boleh jadi membuat orang sekarang juga berpikir ulang. Iya, kalau Pak Jokowi nunjuk yang tepat kita akan ikut gitu loh. Tapi kalau Pak Jokowi nunjuk sesuatu yang menurut batas-batas prinsip kita nggak sesuai juga, ya belum tentu juga mereka mau ke tokoh yang dimaksudkan itu gitu. Nah oleh karena itu ya tidak mudah menurut saya juga bagi Pak Jokowi untuk memutuskan siapa kira-kira yang akan didorong gitu ya. Dan lebih tidak mudah lagi menurut saya juga, sekalipun nanti JR Mahkamah Konstitusi itu mengabulkan permohonan itu, memasangkan Prabowo dengan Gibran gitu. Kenapa saya katakan nggak mudah? Kemana Caimin? Gitu. Apa mau Caimin dibiarkan begitu saja gitu? Sekarang aja kan sudah menyatakan kalau misalnya cawapresnya itu bukan Caimin kan akan ke PDIP. Ini persis seperti AHY di Koalisi Perubahan. Jadi kalau AHY misalnya nggak terpilih sebagai calon wakil presidennya Anies, dia potensial keluar. Caimin juga begitu. Kalau tidak terpilih sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, saya keluar aja gitu. Nah nanti siapa temannya Pak Prabowo kan nggak memenuhi syarat administratif. Gitu. Makanya saya berulang kali mengatakan, kalau AHY itu ke Anies itu 80% sebagai calon wakil presidennya, Caimin itu ke Prabowo 70%. Gitu. Jadi kalau ia digantikan, Caimin digantikan oleh katakanlah dalam ini misalnya Gibran, ya Caimin merasa terlalu banyak yang harus dijelaskan gitu loh. Pertama,
lebih dari 6 bulan saya sudah deklarasi Prabowo sebagai calon presiden. Dan sama sekali nggak pernah melakukan intrik-intrik politik tanda kutip lah gitu Ngikut ya. aja gitu. Ngikut aja dengan setia sampai detik tertentu ya kan bersama dengan Pak Prabowo gitu. Lalu tidak mendapatkan kursi wakil presiden gitu ya. Saat yang bersamaan mendapatkan Gibran yang baru berusia 35 mungkin 36 tahun gitu ya. Yang bukan ketua umum partai, bukan pengurus teras partai politik gitu, yang kebetulan saja anak seorang presiden gitu, tidak mudah itu menurut saya. Dalam dugaan saya sih, Caimin merasa is okay, saya lebih baik tidak jadi wakil presiden biar Gibran aja gitu, nggak mudah. Oleh karena itu lagi-lagi feeling saya mungkin ini strategi yang membuat asosiasi Pak Prabowo dengan Gibran itu dalam rangka memelihara image bahwa Pak Prabowo ini dekat dengan Pak Jokowi gitu. Nah itu bagi Gerindra tentu positif ya, menguntungkan gitu. Meskipun pada akhirnya bukanlah Gibran sebagai calon presiden mereka, karena yang saya sebutkan itu tadi kan, Caimin kemana gitu. Karena saat ini partai resmi pendukung calon presiden itu di koalisinya Pak Prabowo itu cuma PKB, gitu. Jadi kalau PKB pergi selesai, nggak memenuhi syarat administratif gitu. Tapi kalau kita ngelihat dari suara-suara yang sekarang ini, Bung Rai, baru-baru ini misalnya seperti Golkar, nah itu sudah menyuarakan tuh Prabowo Gibran. Apakah itu kemudian tidak kayak semacam melihatnya ini kayak semacam backup dari PKB ketika PKB kecewa dengan Gibran menjadi cawapresnya Prabowo, itu kemudian dalam tanda kutip oleh Presiden Jokowi ini Golkar diarahkan untuk mendukung Prabowo. Kalau PKB keluar dari koalisinya Pak Prabowo, itu menurut saya separuh sayapnya Pak Prabowo hilang, gitu. Itu yang berulang kali saya mengatakan ya, siapapun yang disodorkan oleh Golkar, kalau ia kemudian mendepak Caimin, itu bukan pilihan strategis bagi Pak Prabowo. Meskipun itu seorang Gibran. Meskipun itu sebagai Gibran, gitu. Kenapa gitu? Karena Gibran sumbangannya berapa persen? Mungkin akan kalah dibandingkan dengan Caimin personalnya. Tapi ingat, di belakang Caimin itu ada asosiasi organisasi besar umat Islam yang itu menjadi jangkar Pak Jokowi ke komunitas ini, Pak Prabowo ke komunitas ini gitu. Jadi kalau itu hilang, ya separuh dari itu yang saya sebutkan tadi, potensi pemilih Pak Prabowo itu hilang gitu. Jadi nggak mudah itu lagi-lagi menurut saya, nggak mudah sekarang itu menganulir Caimin sebagai calon wakil presidennya Pak Prabowo, kecuali Pak Prabowo itu punya 3 partai, gitu ya, di luar Caimin tentu ya, yang memungkinkan Caimin keluar pun tidak ada masalah gitu. Nggak mudah bagi, oleh karena itu Caimin jadi penting, sebab itu bagi jembatan bagi Pak Prabowo untuk masuk ke komunitas katakanlah ya NU macam-macam dan seterusnya itu gitu. Kalau ia hanya bertemu dengan Golkar, spektrum mereka ya cuma itu. Dan 2 kali di dalam pemilu selalu menemui kegagalan. Gitu kan. 2004 bersama dengan Golkar Pak Prabowo. 2009 bersama dengan Golkar juga mengalami yang sama. 2009-2014 bersama dengan Golkar mengalami hal yang sama. Makanya kan sekarang diubah taktiknya oleh Pak Prabowo kan, tidak lagi beserta dengan partai-partai yang notabene nasionalis gitu ya, lalu ia merangkum ke komunitas Islam moderat karena dia di 2014-2019 bersama dengan komunitas Islam keras ini kan kira-kira gitu, dan 2 kali gagal, dan begitu ya masuk ke komunitas Islam moderat ya melalui jangkar katakanlah misalnya entah itu PKB atau Pak Jokowi macam-macam, kan elektabilitasnya naik gitu. Nah begitu ya dianulir ini, ya jangkar dia hilang lagi, dia bergerut lagi di pangsa pasar yang sama gitu, nggak menarik orang gitu loh. Jadi pemilihnya Golkar ya di basis komunitas yang sama, ya nambahnya berapa gitu. Meskipun kemudian dimasukkan Gibran itu kan dengan sendiri nggak menarik
komunitas kelompok agama moderat ini loh ya. Gibran ini hanya menarik pemilihnya Pak Jokowi, tapi belum tentu menarik komunitas Islam moderat. Dan dengan sendirinya ini pindah kemana PKB akan pergi. Kalau ia pergi ke Ganjar, ya Ganjar akan jauh lebih kuat gitu. Karena komunitas yang dibawa PKB itu umumnya juga berada di kawasan Pulau Jawa. Yang itu artinya bertemu 2 kali lipat di dalam dirinya Ganjar. Ganjar yang orang Jawa, tinggal di Jawa, lalu didekati oleh komunitas Muslim yang sebagian besar anggotanya berada di Pulau Jawa, klop. Gitu. Nah oleh karena itu nggak mudah, Nong. Makanya itu yang saya sebutkan tadi. Jadi sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan memenangkan gugatan itu, tidak dengan serta-merta bisa dipasangkan karena banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan untuk memasangkan kedua tokoh ini. Tapi bagi Gerindra isu ini tetap penting gitu loh. Kalau mereka terasosiasi terus dekat dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Makanya soal apakah serius ya Gerindra akan mencalonkan Gibran, kira-kira gitu ya mungkin pertanyaannya gitu sebagai calon wakil presiden. Sejauh ini saya nggak melihat juga mereka punya sinyal ke arah sana gitu loh. Apa Gerindra? Ya Gerindra dalam ini. Ya Prabowo dan kan nggak ada sinyal-sinyalnya. Kan sinyal-sinyalnya banyak ya. Nah, iya, dia ketemu itu yang saya sebutkan tadi dong. Dia penting sekali memelihara hanya untuk imajinasi asosiasi ini bahwa keluarga besar Pak Jokowi ini mendukung dia. Ya berada di pihak yang bersangkutan. Entah itu benar nanti akan terjadi, itu sudah sangat menguntungkan Gerindra itu menurut saya. Makanya apakah benar Gerindra ya betul-betul ingin melirik Gibran sebagai calon wakil presidennya dan atau wakil presidennya Pak Prabowo? Menurut saya belum ada gelagat sejauh itu. Yang ada ini kan ya analisis ya di mana-mana ya seolah-olah Pak Prabowo akan itu analisis tapi belum terbaca secara implisit lah bahwa Gibran itu akan jadikan sebagai calon wakil presidennya. Yang ada adalah pernyataan Pak Prabowo, Caimin sabar aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat ya Bung Rai, kemarin itu misalnya dalam rapat antara MK dengan DPR itu kan jelas-jelas kalau nggak salah anggota DPR dari Gerindra Habibur Rahman itu menyatakan soal batas usia itu ya untuk sangat relevan untuk dikabulkan. Itu yang kemudian dari pihak ketua MK itu mempertanyakan kenapa ini kemudian jadi penting gitu. Nah kemudian publik kan mengait-ngaitkan soal ini. Nah kalau kita kembali ke situ Nong, kan kelihatan juga PKB nggak setuju kan? Iya, ya memang langsung bereaksi itu. Jadi PKB nggak setuju kalau gugatan itu kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan nggak mudah Nong menurut saya. Kalau lah misalnya ya, sejauh yang saya lihat saya belum lihat ada pernyataan yang secara implisit mengharapkan Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo gitu ya. Ya, taruhlah misalnya kalau kita andaikan kasus itu sebagai tanda, tapi kan PKB udah menyatakan saya menolak kok. Gitu. Artinya apa gitu? Artinya kalau Gibran masuk ya saya keluar gitu loh. Iya. Kan gitu aja. Dan itu bukan pilihan yang mudah bagi Pak Prabowo gitu. Nah itu. Tapi kalau kita kembali ke katakanlah ke substansi judicial review-nya Nong, saya sih punya keyakinan ya ini akan dibuat putusannya oleh MK, ya sudah diserahkan kembali ke DPR ya. Undang-undang karena dia. Itu dampaknya gimana itu kalau misalnya MK kemudian menyerahkan kasusnya ini ke DPR? Ya sesuai skenario kan. Ya Prabowo dengan Caimin, mungkin Anies dengan AHY gitu ya. Ganjar dengan siapa saya nggak terlalu tahu. Nggak, maksudnya dampaknya itu artinya undang-undang itu atau aturan pemilu itu tidak berubah ya Bung Rai? Nggak berubah, baru bisa dirubah nanti setelah pemilu. Karena komitmen DPR yang sekarang ini nggak boleh melakukan perubahan terhadap undang-undang. Karena memang nggak mungkin juga dilakukan tinggal 6 bulan lagi. Gitu. Jadi kita akan tetap pakai undang-undang yang lama, nggak ada perubahan sama sekali gitu ya. Baru kalaupun mau diubah nanti gitu. Nah itu yang saya mau katakan, saya sudah mengatakan di beberapa tempat, ini sulit dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kenapa gitu? Pertama adalah
kan pemohon ini tidak mendalilkan bahwa aturan pembatasan usia itu bertentangan dengan konstitusi. Gitu. Bukannya katanya dalam konstitusi, kebetulan saya nggak terlalu mengikuti ya, tetapi dalam konstitusi itu kan memang tidak ditulis yang namanya usia itu. Makanya itu bertentangan dengan konstitusi. Kalau bertentangan dengan konstitusi, mereka jangan minta 35 tahun. Jadi dikosongkan aja itu soal angka ya. Iya. Jadi kalau mereka mengatakan cukup 35 tahun, artinya secara prinsip mereka menerima pembatasan usia. Gitu kan? Nah, kalau mereka menerima pembatasan usia, mari kita berdebat. Kenapa 40? Kenapa 35? Kenapa bukan 25? Kenapa bukan 20? Kenapa bukan 17? Saat di mana orang boleh hak, memilih, ya. Berhak dipilih gitu. Nah, artinya dia tidak mendalilkan bahwa pembatasan itu bertentangan dengan konstitusi. Dia hanya meminta MK tolong turunin dong, jangan 40 tapi 35. Nah, soal itu ya urusan DPR, itu yang disebut dengan open legal policy kan. Jadi yang angka-angka kayak begitu tuh bukan lagi urusan MK, itu urusan DPR gitu. Kecuali Anda mendalilkan bahwa pembatasan usia itu bertentangan dengan konstitusi. Seperti JR yang berulang kali yang dilakukan oleh banyak elemen masyarakat kita terhadap presidential threshold. Jadi bukan persoalan orang 20, 10, 4% atau 3%, persoalan orang pembatasan itu bertentangan dengan konstitusi. Berapapun nilai pembatasannya gitu. Sama juga dengan parliamentary threshold. Bukan 4%, bukan 3%, berapapun parliamentary threshold itu bertentangan dengan konstitusi gitu. Nah, gugatan PSI itu nggak menyebut itu, no. Dia hanya minta MK menurunkan dari 40 ke 35%. Pertanyaannya kenapa harus 35, bukan 25 kan? Bukan 20, bukan 17 gitu. Nah, kalau itu masih boleh berdebat, artinya bukan urusan MK, itu urusan pembuat undang-undang gitu. Karena itu nanti untuk memberikan landasan argumennya ya. Kenapa ini jangan angka gitu bukan. Ya? Kewenangan MK itu adalah menguji undang-undang sesuai dengan konstitusi apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Gitu kan? Nah, kalau urusan soal tekniknya mau 20%, 30%, tidak didalilkan sebagai bertentangan dengan konstitusi, ya itu bukan urusan MK. Gitu. Itu urusan pembuat undang-undang. Lebih-lebih sekarang kelihatan ya baik pemerintah maupun DPR dan si penguji sendiri setuju kalau batas usia itu bukan diturunkan urusan, gitu ya kan. Kalau semuanya setuju ya persis pertanyaan hakim MK. Kenapa kalian nggak selesaikan aja di DPR? Kenapa harus minta putusan dari MK untuk hal yang seperti itu gitu. Nah, kalau saya sih memiliki keyakinan di situ, Nong. Nah, oleh karena itu skenario lagi-lagi ya mencoba memasangkan Gibran dengan Pak Prabowo itu, saya kira tingkat keberhasilannya itu nggak lebih dari 20%. Gitu. Jadi kalau saya menyebut Caimin dengan Prabowo itu 70% tingkat keberhasilannya, sementara Gibran dengan Pak Prabowo itu nggak lebih dari 20%. Nah, tapi bagi Gerindra, mereka terus diasosiasikan dekat-dekat keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu keuntungan elektoral yang sangat besar artinya bagi Gerindra maupun Pak Prabowo gitu. Dan oleh karena itu akan dugaan saya akan dipelihara terus gitu loh, sampai memang nanti ada pendaftaran ke KPU gitu. Nah, tadi kan Bung Rai bilang bahwa kalau Prabowo itu dipasangkan dengan Gibran, itu kan secara elektoral kurang begitu kuat jika Prabowo dengan Caimin kan. Ya. Ya. Padahal publik beberapa analisa lah kalau saya perhatikan, kalau Prabowo dicalonkan dengan Gibran itu kan ada faktor Jokowinya. Tadi juga udah disampaikan dan itu terdampak pada menangnya Prabowo karena kan dibilang bahwa kepuasan publik terhadap Jokowi itu besar dan lain-lain. Itu yang akan membuat Prabowo. Jadi bukan hanya sekedar bahkan gini, buktinya itu bahkan sekarang aja yang cuma mengasosiasikan secara citra gitu, pencitraan gitu, kedekatan aja udah sangat menguntungkan buat Prabowo. Apalagi kalau secara nyata itu Gibran itu dipasangkan gitu loh. Kalau Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo dan PKB ada di dalamnya, nah itu tuh
Jadi dengan syarat, berarti kalau dengan syarat PKB tetap Ada di bertahan, dalam. tidak pindah, Iya. gitu kan? Tapi kalau PKB-nya keluar Itu dari keluar, situ, itu- masuk ke Ganjar, itu yang saya bilang pendulumnya bisa berubah nih, karena Ganjar itu double. Pertama, ya dia orang Jawa, tinggal di Jawa, gubernur di Jawa Tengah, gitu ya. Dan itu tadi bersama dengan komunitas umat Islam yang sebagian besar anggotanya ada di Pulau Jawa dan bersuku Jawa juga gitu. Klop, 2 kali klop gitu loh Iya, kira-kira. menurutku ini bedanya dengan bedanya analisa Bung Rai dengan yang lain nih, ya. Jadi maksudnya kalau yang lain itu tidak melihat faktor itunya Ya. tuh, karena dianggapnya bahwa sosok Gibran yang identik katakanlah dengan Jokowi itu punya kekuatan tersendiri, meskipun misalnya ya Caimin atau PKB-nya juga hengkang, karena dilihatnya ini masih ada faktor yang lain adalah Golkar. Tapi tadi juga dibantah Ya, kan, ya, nggak juga ya. menjamin, karena di tahun 2014, 2009 ketika Prabowo berkoalisi dengan Golkar juga 2014 sama 2009 ya, itu kan tidak Iya, tidak kalau ini ya, Golkar yang menggantikan posisinya apa namanya PKB. PKB, itu yang saya sebut ini bersaing. Jadi Golkar nggak bisa sepenuhnya menambal kekurangan yang ditinggalkan oleh PKB. Dan kalaupun itu ditambah dengan katakanlah misalnya Gibran berapa persen gitu. Saat yang bersamaan suara Ganjar akan menaik kalau misalnya PKB bertemu dengan Ganjar Pranowo gitu. Karena pemilih PKB itu 2 kali akan ke Ganjar karena punya tautan 2 kali gitu. Nah itu yang menurut saya justru akan lebih bersaing. Disitulah menurut saya juga ya katakanlah misalnya kalau ini kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi juga mikir ini gitu loh. Berhitung-hitung. Berhitung gitu. Karena tingkat kemenangannya nggak pasti juga. Gitu ya. Kalaupun kenapa gitu? Ini perpindahan kecuali yang saya sebutkan tadi. PKB tetap di situ ya bersama dengan Pak Prabowo, tiba-tiba Pak Jokowi masuk, iya. Mungkin Kuat, ya. jalannya agak lapang gitu. Tapi kalau PKB-nya pindah, oh ini bersaing nih Nong, gitu. Bersaing sekali gitu. Dan ya pada tingkat tertentu, ya itu mengkhawatirkan menurut saya bagi Pak Jokowi. Kenapa saya katakan begitu? Karena bagaimanapun PDI ini adalah rumah besarnya Pak Jokowi, gitu ya. Dan oleh karena itu jangan sekali-kali meninggalkan rumah besarmu hanya karena terpesona pada rumah tetangga, kira-kira begitulah. Tapi biasanya katanya rumput tetangga lebih hijau kan? Itulah yang harus kita ingatkan. Karena rumah tetangga yang lebih baik itu kan karena kita pandang sekilas. Gitu. Karena kita belum pernah masuk ke dalam melihat situasinya, bagaimana desainnya di dalam, perabotannya, hubungannya macam-macam dan seterusnya gitu. Nah, ini juga menurut saya bagian penting dari pertimbangan Pak Jokowi. Ya kan sejauh apa ia merasa nyaman, betul-betul ya merasa terlindungi lah ya, atau di apalah gitu. Ya, kalau misalnya beliau berpindah dari rumah lamanya besarnya gitu. Itu ya. Tapi meskipun begitu, tentu saja menurut saya ada persoalan psikologik berkaitan dengan rumah besarnya yang memang kelihatan belum apa istilahnya itu ya. Belum nyaman, belum merasa ya, artinya kan diwongkai, gimana ya? Ini saya menyebutnya begini, Nong. Ini kan presiden yang dielu-elukan oleh rakyatnya. 70% rakyat Indonesia, bahkan membuat banyak negara kagum terhadap dirinya, tapi kok di rumahnya masih disebut petugas partai gitu loh kira-kira itu yang menurut saya ya mungkin bagi PDI ini ada masalah istilah itu, tapi kenyataannya di publik itu negatif gitu loh. Gitu. Nah, jadi itu juga yang mungkin jadi PR besar buat termasuk bagi Ganjar menurut saya. Bagi PDI penegasan itu penting, tapi kalau itu terus-menerus diulangi oleh PDI Perjuangan, ya bisa kemudian menurunkan elektabilitasnya Ganjar Pranowo gitu. Anda mau milih yang mana? Mau memenangkan Ganjar atau mau menegaskan soal kepetugasan partai itu gitu loh kira-kira tuh. Nah, karena kenyataannya begitu kan. Ya, jadi orang kan mulai nih ya, kalau kita baca di medsos, kami milih presiden bukan milih petugas partai ya gitu tuh. Nah, kalau ya tinggal pilih aja kan udah kelihatan sekali kan. Begitu berkali-kali dinyatakan
petugas partai itu saat yang bersamaan elektabilitasnya mandek. Nah, Hmm. Anda mau terus-menerus mempertegas itu, tapi ya kelihatan elektabilitas yang didukung agak mandek, atau ya Anda mengatakan kami mendukung calon presiden Iya. bagi Republik Indonesia gitu. Hmm. Dan itu strategi itu di 2014 berhasil, 2019 berhasil memenangkan Pak Jokowi kan gitu. Meskipun kalau kata pihak partai pendukungnya sebenarnya istilah petugas partai itu sebenarnya dari dulu katanya. Iya, kan itu yang kita sebut nong. Kalau bagi Anda sih nggak ada masalah gitu, Iya, tapi kan sebagai orang kadernya. iya, persoalannya bukan lagi bagi Anda. Menjelang pilpres seperti sekarang itu, kata-kata itu sensitif di mata para pemilih gitu, dan efeknya adalah soal calon yang Anda dukung gitu. Itu loh kira. Itu yang mau kita sebutkan. Kalau bagi Anda sih itu biasa saja. Tapi kan apa yang biasa di rumah Anda tentu belum tentu biasa di masyarakat. Nah, kalau konteksnya pemilihan ini, Anda nggak ngukur rumahmu, Anda ngukur rumah orang gitu loh kira-kira tuh. Ya kan kalau namanya pemilihan kan, gitu. Iya. Jadi suka atau nggak suka ya kita harus menyesuaikan lah gitu iya, ya dengan. Iya kan kalau konteksnya pemilihan bukan ngukur berapa jumlah keluarga kita gitu loh. Kan yang mau diajak ini adalah orang lain masuk ke dalam rumah kita gitu. Nah kalau orang lain itu mau diajak ke rumah kita lalu kita mengatakan mereka semua nanti jadi petugas partai kan repot orangnya kan. Itulah yang kelihatan juga sekarang ya. Misalnya soal PSI itu tadi kalau kita kembali ke PSI kan repot kalau kita dianggap hanya jadi penumpang di situ gitu. Enggak. Kalau mau tagline-nya kerjasama, ya dong hargailah. Ya, kita bekerja sesuai dengan fungsi kita masing-masing gitu. Jadi bukan dengan jumlah orangnya kita, tapi fungsi masing-masing. Anda di mana, saya di mana. Itu yang namanya kerjasama. Fungsi dan perannya masing-masing ya. Jadi jangan sambil itu kecil, ini kecil, enggak gitu. Nah saya di dalam konteks itu saya mengatakan tadi, saya bisa memahami apa yang dialami mungkin oleh sebagian pengurus PSI gitu ya, atau elit-elitnya gitu, sehingga terjadilah peristiwa yang cukup dramatis, cukup menghebohkan juga, mengagetkan ya. Tapi bagi saya, kalau saya sih lihatnya ya positif sih sebetulnya bagi PSI-nya gitu. Ya, meskipun banyak yang itu tadi ya, yang kritik, bahkan yang pada tahap yang caci maki dan seterusnya gitu ya. Dan karena saya punya feeling nggak mungkin PSI itu ke Prabowo gitu ya. Dia akan tetap cari calon presiden yang lain. Tentu salahnya kelihatannya bukan Pak Prabowo dan bukan Bung Anies gitu ya. Jadi ya kalaupun bukan Ganjar atau kalau ada figur yang lain mungkin mereka akan dukung figur yang lain itu. Atau juga mungkin juga ya tidak mendukung salah satunya kan, karena kan buat PSI ya, bisa, secara resmi kan bisa untuk selama masih ada yang lain ya dia akan dukung yang lain. Akan riskan juga bagi PSI nggak mendukung siapa-siapa. Gitu. Jadi dia akan tetap dukung yang lain kalau selama ada di luar figur yang kita sebutnya itu tadi gitu. Ada satu hal lagi nih Bung Rai yang juga cukup krusial menjadi perdebatan di publik ya, terkait misalnya bahwa kalau seandainya Gibran itu jadi calon wapres Prabowo, itu akan akan memukul balik ke Jokowi. Jadi bukan hanya soal keuntungan yang didapat, tapi juga memukul balik yang dikaitkan dengan misalnya soal agenda reformasi dan lain-lain. Kan salah satu tuntutan dari reformasi itu kan soal menolak KKN itu ya, dinasti politik dinasti dan lain-lain gitu. Itu yang saya sebutkan tadi Nong. Jadi ini bukan pengamatan lagi nih, ya kan? Jadi aku nggak lagi mengamati ini, cuma memberi saran. Gitu. Jangan mudah terpesona pada rumah tetangga. Yang kau hanya injak sekali dua kali, yang kau lihat sekali dua kali. Lalu meninggalkan rumah besarmu. Itu aja no. Itu mungkin udah mengerti lah ya. Sebagai sebuah pernyataan yang mungkin tidak terlalu eksplisit ya, terlalu detail jelas, itu tetapi
Kalau orang mungkin kita harapkan kebijakan Presiden Jokowi untuk memahami itu gitu loh ya, iya. Bung Ray. Itu Iya. menurut saya cukup itu aja untuk menjelaskannya gitu ya. Itu betapapun mungkin di rumah kita ya kita kurang nyaman gitu. Tapi mungkin sekali dua kali akan terasa nyaman di tempat yang baru. Gitu loh, sekali dua kali ya, tapi kita nggak tahu untuk seterusnya gitu kan. Gitu. Karena bukan hanya sebentar kan. Oh iya, bukan hanya sebentar. Dan itu tadi yang saya sebut tadi, Nong, kan kalau kita lihat 15% yang saya sebutkan itu tadi, itu juga tergantung telunjuknya juga Pak Jokowi gitu. Yang 15% itu tidak serta-merta juga kemudian kalau ke sini semua gitu. Ya, jadi harus tidak semuanya, tapi ya banyak ikut gitu. Dalam bahasa yang lain 15% itu akan terbelah juga kalau kemudian telunjuknya dianggap nggak tepat ya. Contohnya lah misalnya soal PSI yang saya sebutkan. Apakah PSI akan ikut serta kalau misalnya ini kan tadi kita membuat pengandaian Pak Jokowi akhirnya secara implisit lebih condong kepada Pak Prabowo. Feeling saya enggak. Mereka akan tetap pada pada prinsip perjuangan yang mereka inginkan. Sebab kenapa gitu? Sebab ya dukungan itu bersifat temporal, tapi prinsip ini bersifat abadi. Abadi. Itu yang dipegang Itu selama yang dipegang, selama partai itu ada ya. Iya, selama partai itu ada gitu. Dan yang artinya kalau prinsip itu nggak dipegang, ya partainya nggak ada jadinya kan nggak penting lagi. Di mata masyarakat sama aja ternyata nilai partai-partai ini gitu. Dan kalau sama ya ngapain kita milih itu ya pilih yang lebih eksis aja lah. Gitu. Kalau perilakunya sama kan. Gitu. Ya menarik. Jadi ini pernyataan Bung Ray ini akan teruji nanti. Karena ini sebenarnya kalau saya melihat ini kan yang tadi Bung Ray, politik itu kan yang sangat dinamis ya. Ada kalanya kita berharap begini, tapi dengan perhitungan politik yang mereka sendiri alami itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Betul. Gitu ya. Dan sebenarnya posisi saya itu seperti juga Bung Ray itu berharap bahwa mungkin kita masih berkeyakinan misalnya PSI ya tidak. Kan ngelihatnya tidak mungkin gitu ya. Kita lihat aja. Tapi kita lihat aja ya. Kita lihat aja sambil minum kopi deh. Pusing juga saya nih. Tapi kita lihat aja. Oke, pemirsa Cokro TV, jadi wawancara saya kali ini bersama Bung Ray ini banyak meninggalkan perenungan-perenungan yang nanti kita akan buktikan dalam Hasiputat, no. Itu dia. Yang kita akan buktikan dalam perjalanannya nanti ke depan, dan kita berharap tentu saja ini yang terbaik ya. Tadi juga disampaikan oleh Bung Ray bahwa ketika prinsip itu tidak dipegang, ya risikonya juga ada ya Bung Ray, dan itu mungkin yang kita harapkan dari Presiden Jokowi juga gitu ya. Bung Ray. Oke, terima kasih loh Bung Ray untuk ulasan dan analisanya yang luar biasa ini, dan pemirsa Cokro TV kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya nanti ya. Oke, terima kasih, dadah, salam semuanya. Seruput lagi. Seruput lagi. PSI itu punya pembeda gitu, yang mengakibatkan ketika ia ketemu dengan sesuatu yang dianggap berbeda dari
apa yang dibayangkan itu kemudian jadi heboh gitu. Anda nggak bisa mudah ketemu si A, si B, dan si C itu karena platform yang sudah merasuki ya orang melihat PSI itu. Tapi bagi Gerindra isu ini tetap penting gitu loh. Kalau mereka terasosiasi terus dekat dengan keluarga Pak Jokowi gitu. Apakah benar Gerindra ya betul-betul ingin melirik Gibran sebagai calon wakil presidennya atau wakil presidennya Pak Prabowo? Menurut saya belum ada gelagat sejauh itu. Skenario lagi-lagi ya mencoba memasangkan Gibran dengan Pak Prabowo itu, saya kira tingkat keberhasilannya itu nggak lebih dari 20%. Nah, tapi bagi Gerindra, mereka terus diasosiasikan dekat-dekat keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu keuntungan elektoral yang sangat besar artinya menguntungkan. Bagi Gerindra maupun Pak Prabowo gitu. Jangan mudah terpesona pada rumah tetangga. Yang kau hanya injak sekali dua kali, yang kau lihat sekali dua kali.